sebagai sebuah bentuk kesyirikan dan kekufuran. Yang pertama, karena sihir pasti minta bantuan kepada syaitan, pasti. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah berfirman di dalam surat Al-Jin ayat 6, dan adalah beberapa orang laki-laki dari manusia minta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, maka tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali hal yang menambahkan kepada mereka kecuali keresahan roh. Ya. Ini minta bantuan kepada jin. Tidak ada sihir dan dukun kecuali minta bantuan kepada jin. Dan ingat, dukun yang saya maksud dukun yang mengobati orang dengan di luar kemampuan manusia. Ini sebab yang pertama. Dan minta tolong, minta bantuan adalah ibadah. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dimintai tolong selain Allah, ketika berdoa kepada selain Allah, disitulah kesyirikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah kalian berdoa bersamaan berdoa kepada Allah dengan bersamaan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab pertama mengapa sihir tergolong kesyirikan. Sebab yang kedua, karena di dalam praktek sihir dan perdukunan pasti ada meramal akan hal gaib, pasti ya, meramal. Yang ketiga, kenapa sihir dikategorikan sebagai perbuatan kesyirikan dan kekufuran? Karena tidak akan manjur mandi sihir dan dukun kecuali dengan menghinakan syariat Islam. Seperti ingin buang air besar, buang air kecil yang diinjak Al-Quran. Yang kedua, menulis mushaf, menulis Al-Quran di kaki, menulis Al-Quran dengan darah haid, menulis surat Al-Fatihah terbalik, sengaja sholat tanpa berwudu, tidak sah sholat tanpa berwudu. La sholat liman la sholat bi ghairi tuhur, tidak sah sholat tanpa berwudu. Dia sengaja sholat tanpa berwudu, seperti berhubungan badan dengan mahram, dengan ibu kandung, dengan anak kandung, untuk bisa dapat ilmu sihir, ilmu kebal, ilmu pesugihan, dan seterusnya. Ini tujuannya untuk menghinakan Islam, menghinakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin selanjutnya, hukum belajar ilmu sihir. Apa hukumnya belajar ilmu sihir? Jumhur ulama, jumhur itu berarti mayoritas para ulama, mengatakan haram secara mutlak. Baik itu dipraktekkan atau hanya sekedar pengetahuan. Dipraktekkan atau hanya sekedar pengetahuan. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102, kata malaikat yang mengajari ilmu sihir, "Innama nahnu fitnah fala takfur." Kami ini adalah ujian bagi kalian. Kami diturunkan oleh Allah untuk mengajari sihir, ini ujian. Jangan kalian belajar, jangan kalian kufur. Ini jelas menunjukkan bahwa belajar sihir kufur. Tetapi Imam Syafi'i lebih dalam lagi ilmunya. Kata Imam Syafi'i, "Idza ta'allama as-sihr
Jika ada orang belajar ilmu sihir, qulna lahu sif lana sihra. Maka kita harus nanya kepada orang tersebut, bagaimana sihir yang kamu pelajari? Fa in wasafa ma yujibul kufur mithl i'tiqaduhu ahla Babil min at-taqarrub ila al-kawakib as-sab'ah wa anna taf'alu ma yultamasu minha fa huwa kafir wa in kana la yujibul kufur fa in i'taqada ibahatahu fa huwa kafir. Kata Imam Syafi'i, ceritakan sihir yang kamu pelajari. Kalau seandainya dia menceritakan bahwa sihir yang dia pelajari itu adalah mewajibkan kekufuran, maka dia kafir. Seperti percaya kepada jin, percaya kepada bintang-bintang yang mengatur, atau seperti dia meyakini bolehnya belajar ilmu sihir, maka dia kafir. Kalau tidak kafir. Tetapi pendapat yang lebih kuat, pendapat jumhur, mazhab Maliki, Hanafi, dan Hambali, yang mengatakan bahwa sihir yang belajarnya kafir keluar dari Islam berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 102. Baik. Apakah tukang sihir kafir? Jawabannya, pendapat yang lebih kuat, iya. Ya, tukang sihir adalah kafir. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma kafara Sulaiman, walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Tidaklah kafir Nabi Sulaiman, tetapi syaitanlah yang kafir mengajari manusia sihir. Ini menunjukkan bahwasanya sihir itu yang melakukannya kafir, keluar dari agama Islam. Ya, keluar dari agama Islam. Baik. Apa hukum pidana, hukum had bagi pelaku sihir? Terutama kalau di negara yang mengerjakan syariat Islam, kita belum. Maka hukumnya para ulama jumhur mengatakan yuqtalus sahir, dibunuh tukang sihir itu, dipenggal lehernya kalau terbukti melakukan perbuatan sihir. Dalilnya apa? Para sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab menulis surat ketika menjadi pemimpin kaum muslimin, beliau menulis surat ke gubernur-gubernurnya, aniqtulu kulla sahir wa sahira, bunuhlah, penggallah leher setiap tukang sihir laki-laki dan perempuan. Maka kata Bujalah ibn Abdah, seorang sahabat Rasulullah SAW, faqatalna thalatha sawahir, kami bunuh 3 tukang sihir. Hafsah Ummul Mukminin memerintahkan untuk budaknya yang perempuan dibunuh karena melakukan praktek sihir. Melakukan praktek apa?